Terima kasih untuk grup Hadroh Khotrun Nada dari Bandar Sukomoro. Luar biasa, selamat ya Bu ya atas pencapaian prestasinya mendapatkan juara lomba Hadroh BKMT Provinsi Harapan 2 dan insya Allah tahun depan kita juaranya naik-naik lagi, amin. Ibu-ibu kelompok Hadroh menempati kursi yang sudah ada di sana nggih Bu nggih. Monggo bapak-bapak ke depan Bapak biar lebih dekat dengan kami. Enggak apa-apa, mungkin ibu-ibunya ada di sini bapak-bapak takut. Enggak apa-apa, monggo Pinara lebih mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BKMT Kabupaten Magetan, Ibu Hajah Titik Sudarti Suprawoto MPD, dan yang kami hormati semua yang hadir di sini, Bapak calon penasehat BKMT tingkat kecamatan, mohon maaf saya sebut calon karena masa baktinya sudah habis Januari 2022, dan juga yang kami hormati Ibu calon Ketua Cabang BKMT tingkat kecamatan seluruh Kabupaten Magetan dan calon Ketua Permata Kelurahan se-Kabupaten Magetan, dan tidak lupa yang kami cintai seluruh pengurus dan anggota BKMT Kabupaten Magetan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izinnya kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang terpencil dalam hutan seperti ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rakerda yang pertama tahun 2022 dari BKMT Kabupaten Magetan. Untuk nikmat yang luar biasa ini bersama-sama marilah kita berucap hamdalah. Tidak lupa pula sholawat serta salam, tetap marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan bimbingannya kita semua bisa keluar dari zaman jahiliyah menjadi zaman modern yang kita bisa berilmu dan berakhlak untuk semua kebaikan umat. Mempersingkat waktu, acara rakerda susunan hanya sederhana saja. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan kegiatan untuk tahun 2020-2021 dari Ibu Ketua BKMT Kabupaten Magetan, kemudian pemaparan maksud kami materi program kerja yang akan datang untuk tahun 2022-2023, dan yang inti pokoknya nanti akan ada pembahasan dan diskusi dari isi rakerda yang akan dipandu langsung oleh Ketua Umum BKMT Kabupaten Magetan. Untuk itu bersama-sama mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya laporan kegiatan program kerja BKMT Kabupaten Magetan untuk tahun 2020-2021 kami persilahkan Ibu Suhreni Rahmawati untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Hajah Titik Sudarti Suprawoto MPD, yang kami hormati segenap pengurus BKMT Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peserta Rakerda 1 BKMT Kabupaten Magetan. Di sini kami mau melaporkan kegiatan BKMT Kabupaten Magetan periode tahun 2020-2021. Bahwasanya perkembangan organisasi BKMT Kabupaten Magetan sejak berdirinya BKMT itu sudah ada organisasi di tingkat cabang maupun permata. Tetapi pada kenyataannya yang saat ini memang juga perlu diadakan pelantikan kembali, karena untuk yang tingkat kecamatan itu pasti ada
rolling atau mutasi tempat. Jadi untuk kepengurusan juga ada perubahan. Jadi ditunggu saja nanti insya Allah akan diadakan pelantikan di kepengurusan Permata maupun di cabang. Yang selanjutnya untuk kegiatan Kabupaten Magetan. Kegiatan rutin Kabupaten Magetan yang pertama yaitu tanggal 21 Juni 2021 diadakan rapat di rumah Ibu Hajah Mulyono di Slagreng, Desa Sidorejo, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Dilanjutkan dengan tanggal 29 September tahun 2021 diadakan rapat di ruang jamuan Suryagraha Kabupaten Magetan. Yang selanjutnya kegiatan rutin pengajian Rebo Legi yang alhamdulillah pada Rabu Legi kemarin tanggal 9 itu setelah kita vakum beberapa bulan, meskipun kondisi masih pandemi, bismillah kita mulai kembali untuk pengajian rutin eling-eling tombone ati. Yang kemarin itu meskipun sahdu, yang jelas kemarin itu hujan deras, tapi alhamdulillah antusias panjenengan semua bisa rawuh menghadiri pengajian eling-eling tombone ati. Yang selanjutnya kegiatan BKMT yang berupa insidentil tanggal 10 Mei tahun 2021 dilaksanakan talk show di Pendopo Suryagraha Kabupaten Magetan dengan tema Berkah Ramadan dalam masa pandemi Covid. Yang selanjutnya tanggal 2 Oktober tahun 2021 dilaksanakan pembagian masker dan vitamin untuk masyarakat umum. Sasarannya kemarin itu kita juga pernah di 7 titik perempatan yang kita bekerja sama dengan dinas-dinas setempat. Yang selanjutnya tanggal 11 Desember tahun 2021 bertempat di Balai Pertemuan PG Rejosari diadakan percepatan vaksin corona untuk masyarakat umum juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Polres Magetan dan PG Rejosari. Tanggal 15 September 2021 BKMT Kabupaten Magetan mengirim video pentas hadrah, yaitu tadi kita mengadakan ikut berpartisipasi untuk lomba hadrah tingkat provinsi dan alhamdulillah pada hari ini sudah diserahkan untuk penghargaan BKMT Kabupaten Magetan mendapatkan juara harapan 2. Mudah-mudahan kedepannya tetap semangat biar bisa lebih baik lagi, bisa kalau diadakan lomba lagi bisa meraih prestasi yang terbaik seperti itu. Untuk selanjutnya untuk keuangan organisasi BKMT Kabupaten Magetan, untuk pendanaan yang pertama yaitu bantuan dana hibah dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang disalurkan setiap 3 tahun sekali. Yang kedua dana gotong royong dari pengurus dan anggota BKMT Kabupaten Magetan. Yang selanjutnya juga dana infak atau partisipasi sukarela dari jamaah pengajian eling-eling tombone ati. Untuk kegiatan BKMT Kabupaten Magetan periode 2020-2021 alhamdulillah sudah terlaksana dan bisa kami laporkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa memunculkan kegiatan-kegiatan kita yang lebih inovasi kembali, yang lebih berkreasi kembali. Itu yang bisa kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan kegiatan kita selama tahun 2020-2021. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar kemarin walaupun kita pandemi. Insya Allah kita akan memberikan yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat. Mohon doanya.
Selanjutnya program kerja dari BKMT Kabupaten Magetan untuk tahun ke depan, tahun ini 2022-2023. Para hadirin sudah memegang modul materinya nggih, bisa dibaca dari depan. Untuk Mbak Mia bisa slide proyektornya mengikuti nggih. Kami sampaikan terlebih dahulu dari bidang organisasi dan kelembagaan. Ini kita paparkan seluruh bidang mawon nggih, nanti diskusinya setelah pemaparan. Dari bidang organisasi kelembagaan, sampun merencanakan yang pertama penetapan manajemen keuangan organisasi. Dan itu sudah kita lakukan mulai bulan Januari, begitu kita menerima dana hibah dari Dinsos, kita sudah laporan SPJ-nya alhamdulillah sudah beres, sudah selesai. Dan kita akan menggunakan untuk tahun berikutnya sesuai kemampuan kita. Dan insya Allah dana menyesuaikan, dan semoga juga yang hadir di sini juga ikut mengkondisikan untuk keuangan BKMT. Maksudnya sudah disebutkan Bu Reni tadi, ada dana gotong royong dan infak partisipasi sukarela Bunda, itu maksud saya. Kemudian hari ini kita ada program pelaksanaan rapat kerja daerah. Alhamdulillah sudah 100% bisa kita laksanakan hari ini. Dan maaf, kita memang menggandeng sponsor, itu yang kita lakukan, kita menjalin hubungan baik dengan siapapun. Kemudian yang ini saya sampaikan tadi, beliau-beliau yang hadir di sini adalah calon pembina, calon ketua cabang dan calon permata. Ada rencana pembentukan dan pelantikan pengurus cabang tingkat kecamatan maupun permata, kemungkinan akan dilakukan di bulan Maret. Jadi setelah rakerda ini kami mohon yang hadir di sini untuk berkenan membuat susunan pengurus yang bisa disampaikan kepada kami. Maaf nggih, tadi di depan absen sudah ada Ibu Camat dan nomor telepon yang kami minta nggih Ibu nggih. Sudah mengisi nggih? Nomor HP-nya belum? Oh ya, nanti saya minta satu-satu aja. Nanti kita akan koordinasi tentang kesiapan pembentukan itu sudah selesai, David, dan kita laksanakan pelantikannya, kita akan koordinasi lebih lanjut lagi. Kemudian yang kita lakukan untuk tahun ke depan dimulai dari bulan Januari ini ada koordinasi dan kerjasama dengan organisasi maupun majelis taklim lain. Itu sudah kami lakukan, baru saja kemarin kita pengajian Rabu Legi maksud saya. Kita sudah mengundang banyak majelis lain dan organisasi termasuk PKK, Dharma Wanita Kabupaten, ada Azwaja NU, ada Aisyah Muhammadiyah dan lain sebagainya yang kita bersyukur mendukung program pengajian kita. Kemudian kita mengadakan hubungan baik dengan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan dinas maupun instansi lain. Dan itu sudah terbukti Bapak-Bapak, selama kita menjalin hubungan baik, insya Allah semua urusan dimudahkan. Dinas Perhubungan alhamdulillah sudah memberi fasilitas kami untuk transportasi angkutan kegiatan kami dengan menggunakan elfnya, dengan menggunakan bus sekolah. Tentu saja kami pun mengikuti standar operasional untuk prosedurnya. Kami berkirim surat kepada beliau Bapak Bupati, disposisi turun, dan beliau Kepala Dinas Perhubungan menyiapkan transportasi tersebut. Terima kasih sekali untuk Dishub. Yang akan kita rencanakan selanjutnya adalah pengadaan bimbingan teknik untuk peningkatan SDM internal kita, kemudian juga sosialisasi ADART agar organisasi kita semakin berkembang maju. Mengingat kita masing-masing pengurus dan anggota punya tupoksi masing-masing di bagian bidangnya, dan itu akan lebih kita perbaiki lagi kemampuan kita dalam skill, teori di dalam organisasi kita. Kemudian yang rutin kita laksanakan adalah rapat koordinasi pengurus dan anggota secara rutin. Itu semester akan kita lakukan bulan Januari hingga Desember nanti. Kemudian kita akan selalu mengikut sertakan pengurus baik itu
pengurus maupun anggota untuk mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh BKMT Provinsi Jawa Timur sebagai sarana silaturahim dan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya dari bidang dakwah sudah masuk ada agenda dari beliau-beliaunya, yaitu kita akan tetap menyelenggarakan pengajian rutin Rabu Legi setiap 8 hari, 35 hari, dimulai dari bulan Januari kemarin sudah bertempat di Masjid Akhlakul Karimah Slagreng, dan kita akan melakukannya hingga bulan Desember lagi, Desember nanti maksudnya, tentunya dengan tempat yang akan menyesuaikan. Dan diharapkan di sini nanti mohon untuk kerjasamanya setelah dilantik untuk Ibu Ketua Cabang, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin di tingkat kecamatan Ibu nggih, setiap 3 bulan sekali. Mungkin kita bergilir di kecamatan mana begitu saja, tidak harus semua kecamatan. Yang siap saja kita bisa koordinasi. Begitu juga dengan tingkat permata. Kalau di sini bedanya kami mengagendakan untuk tingkat kecamatan setiap 3 bulan sekali, sedangkan di tiap tingkat permata 6 bulan sekali. Tidak memaksa untuk seluruh kelurahan menjalankan kewajiban itu, tidak. Tapi koordinasi saja, saya yang sudah siap, insya Allah kita akan safari ke bawah. Begitu nggih Bapak nggih? Kemudian kita akan menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi, insya Allah mohon doa, mohon dukungannya. Kita akan mengadakan safari Ramadan, nanti kita bersiap untuk turun ke bawah. Juga tentunya tidak lupa dengan koordinasi yang baik, dan insya Allah akan mengadakan santunan anak yatim. Begitu dari bidang dakwah nggih. Kemudian dari bidang seni dan budaya Islam. Di BKMT Kabupaten Magetan ini kita mempunyai satu bidang khusus yang menampung seniman-seniman Islam kita. Ibu-ibu hadroh, bapak-bapak juga yang mungkin nabuh keyboard atau segala macamnya begitu. Kita wadahi, kita akan membentuk kelompok hadroh, pesertanya pengurus maupun anggota BKMT Kabupaten Magetan. Tidak menutup kemungkinan juga kita menerima anggota kelompok seni tersebut dari majelis-majelis lain. Dan pengadaan seperangkat alat hadroh tersebut sedang kita upayakan untuk bisa dapatnya kita bersama-sama latihan dengan menggunakan alat sendiri tanpa sewa. Lanjut mawon nggih, singkat mawon. Kemudian untuk bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya instruksi dari BKMT Provinsi Jawa Timur, kita dimohon untuk mengagendakan gerakan Indonesia membaca dan menulis Al-Quran. Di sini kemarin waktu kita pertemuan berkala di Tulung Agung, di sana tingkat provinsi BKMT sudah melaunching gerakan tersebut saat itu, dan dihimbau diikuti untuk setiap kabupaten. Segera akan kita agendakan, kita persiapkan dengan matang. Kemudian dari bidang diklat berencana mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah perempuan bagi desa atau kelurahan yang tentunya belum mempunyai kelompok tersebut. Tetapi yang sudah mempunyai kelompok pemulasaran jenazah perempuan pun tidak kami tutup begitu saja untuk tidak kami sambangi. Jadi tetap mungkin lupa dengan ilmu-ilmunya, tetap kita akan selalu menjaga bermanfaatnya ilmu itu. Kita akan datang ke kelurahan, cek kembali kesiapan kelompok tersebut. Yang kemudian yang ada pelatihan manasik haji untuk anak usia sekolah, terutama di sini yang usia dini. Mungkin untuk sementara tahun ini dari SD maupun MIN tentang ibadah haji. Biar sejak dini mereka tahu bahwa ibadah haji pun itu ada berbagai rangkaian kegiatannya. Ada alurnya dari awal hingga sampai selesainya akhir ibadah haji tersebut. Lanjut nggih Mbak.
Mbak Mia dari bidang sosial dan kemasyarakatan. Di sini hanya sederhana saja meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi lain maupun pemerintahan supaya pangapunten ini jujur saja kita bisa menggunakan fasilitas dan mungkin ada kalau swasta mungkin ada dana CSR nggih yang bisa bermanfaat untuk sedikit kita gunakan. Kemudian kita selalu berhubungan baik dengan majelis taklim lain, bahkan dengan organisasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Magetan seperti relawan 24 jam rescue itu pernah kita kemarin bersama-sama mereka kita sudah menyumbang bantuan, mengirimkan bantuan nggih Bunda nggih. Waktu itu ada bencana di Semeru. Kita memang tidak ke sana karena terkendala lokasi juga karena saat itu pandemi kita hanya mengirim lewat organisasi kemanusiaan dan relawan sangat amanah dengan titipan kita. Dan ini ada juga, ini gebrakan kita akan menjalin kerjasama dengan media massa, baik itu media cetak maupun elektronik, untuk kita ajak bareng-bareng menginformasikan ke masyarakat luar bahwa BKMT Kabupaten Magetan itu apa dan bahwa BKMT Magetan itu ada karena dari tingkat nasional ke organisasi itu sudah ada berdiri dan sangat kuat keberadaannya. Saya tadi juga berterima kasih kepada media massa, ada 3 media yang hadir di antara kita untuk meliput. Alhamdulillah mereka mengikuti acara ini dari awal hingga nanti sekarang sedang mendampingi Bapak untuk kunjungan ke Kampung Susu. Dan yang terakhir dari bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sini sudah masuk materi untuk menyelenggarakan pelatihan UMKM yang berbasis manajemen branding. Tentunya kita akan bekerja sama dengan dinas atau instansi pemerintahan ataupun instansi swasta yang lain untuk mempermudah usaha para pengusaha kita, terutama untuk para pengusaha kecil agar mereka bisa lebih mempromosikan, lebih kuat promosinya, brandingnya dengan surat izin yang resmi dan tentunya kita menggandeng MUI nanti untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentang bagaimana caranya kita akan bahas setelah ini nanti, kemungkinan juga akan segera diadakan pelatihan tersebut. Yang terakhir, di sini saya mohon kerjasamanya Bapak Camat dan Ibu Camat dan juga perwakilan dari Ibu Lurah untuk bersama-sama membantu BKMT dalam menginventarisir pengusaha kecil yang ada di wilayah beliau-beliau yang mungkin bisa kami gandeng untuk acara promosi itu tadi, untuk pelatihan UMKM manajemen branding, dan semoga bisa bermanfaat untuk kelurahan bahkan untuk kecamatan dan kabupaten kita sendiri. Insya Allah kalau ekonomi kita kuat, masyarakat kita pun kuat lahir batinnya. Begitu mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa langsung ke pembahasan dan diskusi yang akan dipandu oleh Ketua Umum kita kepada Ibu Titik Sudarwati Suprawoto. Kami silakan. Matur nuwun Bu Reni, Bu Nina. Alhamdulillah kita sudah sampaikan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, setelah kita baca bersama, kita dengarkan bersama uraian mulai dari pelaporan kegiatan tahun 2021 sampai dengan rancangan program tahun 2022. Saya ingin menambahkan sedikit yang di tahun 2021 karena waktu itu masih sangat marak-maraknya Delta yang tidak sedikit
bawa korban nggih, bahkan pepunden kita, kemudian saudara-saudara kita juga banyak, saya sendiri ada adiknya bapak dan omnya bapak juga berpulang karena COVID. Saya kemarin sampai 3 minggu juga di rumah sakit sampai saya membuat buku itu. Jadi saya berterima kasih ke panjenengan semua, terutama Bunda Mulyono, Mul, terima kasih sehingga sering kegiatannya di panjenengan. Juga untuk donatur yang lain juga termasuk hari ini kita melaksanakan kegiatan ini, banyak sekali donasi dan donaturnya. Terima kasih panjenengan, utamanya ke manajemen Mojosemi Forest Park ini yang dengan CSR-nya tadi sudah menjadi salah satu donatur, juga donatur-donatur yang lain. Insya Allah nanti Allah akan melipat gandakan rezeki panjenengan. Juga saat ini tadi disampaikan Bapak, Omikron itu gejalanya memang ringan, tapi ternyata juga perlu kita perhatikan. Hari ini tadi pagi ini sudah putranya Bu Nina ini dites, ternyata pingsan di kamar mandi, ternyata telah dites positif. Mudah-mudahan nanti segera sudah, alhamdulillah di Jogja sudah ditangani, sudah dapat infus ya Bu. Ya alhamdulillah, nanti mudah-mudahan kita doakan bersama agar cepat diberi kesembuhan, yang berpulang diberi kaswargan jati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sakit segera diberi kesembuhan. Sebelum kita mulai diskusinya mohon dipimpin doa nggih. Pak Wasis sinten nggih yang monggo. Pak Yai Tasir monggo. Agar diberi kesembuhan dan nggih segera berakhir pandeminya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang ndedonga dumugi Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi segala penyakit yang datang di bumi Indonesia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma di sultanil azimmatil manil qatiwati wajil karim wali kalimati tammati wa ta'awati mustajabah ya Allah. Mustajabah luhmanil hakim warisa Sulaiman Dawud alaihi wassalam ya Allah. Ya dal arsyil majid tawil umrina wa saqi jasadina wa ahdi hajatina ya Allah. Pada hari ini ya Allah, kami punya hajat ya Allah. Segala penyakit yang kau turunkan segera kau angkat ya Allah, dengan ridha dan kuasa-Mu ya Allah. Waqsir amwali wa alati wa habib linnas ajma'in wa tabatil kulaha min bani Adam alaihissalam man kana hayyan wa yakhiqal qawlu alil kafirin wa kul ja'al haqq wa jaqal batil inna batila kana zaqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimul khassar rabbi habli minas shalihin min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Berikutnya Ibu Bapak, monggo. Kita mulai untuk diskusi kita, mulai dari bidang organisasi dan kelembagaan, monggo. Mungkin perlu ada yang ditambah atau dikurangi. Monggo diparingi apa? Oh, ya barang pun saya lho.
Nanti jangan terus pas gitu ya Pak. Mesti ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus begitu. Untuk organisasi dan kelembagaan monggo. Mungkin ada menambah atau mungkin ada yang perlu disempurnakan. Mohon izin Ibu. Nggih, monggo Pak Camat. Nggih. Pak Camat Ponsol. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili Bapak-Bapak Camat, Bu. Jadi nanti yang berikutnya nggak usah ditanya lagi, Ya, cukup diwakili ini aja. oke. Bapak-bapak, ini loh. Ini banyak ibu-ibunya loh ya. Mboten napa-napa, mangkane bar niku kakean ibuke kula tak ngalih manten niki. Jangan. Nggih, Pak Camat kata Nggih, Gusti. nun sewu Ibu, bukan di organisasi dan di Di mana? kelembagaan. Tetapi kalau boleh sekedar mengusulkan Bu, yang pertama di bidang dakwah. Dakwah ya. Nggih, karena kita itu sekarang zamannya online, banyak orang yang punya radio. Ya. Jadi kalau bisa ada pengajian podcast, Bu. Karena setiap Oh, orang podcast ya. karena setiap orang punya HP, Bu. Nggih, nggih. Jadi kalau bisa mungkin ada 3 bulan sekali, minimal setahun sekali lah Bu gitu. Itu ada mungkin karena apa nggih, modelnya sekarang dakwanya itu bisa melalui apa saja. Nggih. Jangan sampai BKMT itu kalah canggih atau kalah teknologi dengan majelis taklim yang lain. Karena Juga kalah keren ya Pak. Jangan ya, sampai kalah keren. biar ya. keren kayak saya gitu loh Bu. Ya. Tuh. Oh, Bu Nggih. Camat. Bu Camat dulu. Dalam, Bu. Katanya keren Bu. Lah nggih, Bu. Jenggoten itu keren, Bu. Pajero, Bu, pasukan jenggot Rasulullah. Ya. Jadi itu itu yang pertama, Ibu. Nggih. Kemudian jadi mungkin kalau tadi nyinggung-nyinggung dinas itu kan di Kominfo ada podcast, ada media. Jadi itu diberikan. Kemudian yang kedua adalah Ibu beberapa waktu kemarin pangapunten di Poncol itu saya sempat mikir dengan istri saya, Bu. Kebetulan istri saya itu Bu Camat Poncol, Bu. Ya. Iya. Nggih, jadi mikirnya begini, Bu. Ketika kami ketika kami turun ke bawah, saya itu berpikir tentang adik-adik PIK-R. PIK-R ya. Itu yang pangapunten yang putus sekolah hanya di SD dan di SMP. Ada ya Pak? Ya ada Bu. Ada? Ada. Nah cuma yang jadi pemikiran begini Bu. Pangapunten kemarin juga sudah saya sering singgung di pelantikan di majelis takmil lain tentang bab toharoh Bu. Tentang bab bersucinya seorang wanita apabila dia sudah selesai haid. Saya tidak tahu apakah ilmu agama yang diberikan di sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri itu sudah memberikan bab toharoh untuk wanita itu yang benar. Artinya ketika dia toharoh 7 hari misalkan dia suci atau belum, kalau dia menganggap suci padahal belum suci, kemudian dia sholat, maka sholatnya akan tidak diterima. Maka melalui BKMT ini khusus untuk apa Bu ya? Dia dimasukkan apa saja bisa itulah Bu. Pokoknya dimasukkan di BKMT itu nanti jodiklat to, Pak. Oh. Ngono ki mang ngomong to Mbah Tum, ojo aku ngono. Bisa di dakwah, bisa di pendidikan, kayaknya bisa banyak Pak. Ya, nggih. Yang penting tidak di hati gitu loh Bu. Jadi itu bisa dimasukkan sebagai Bisa di pendidikan dan pelatihan. dakwah yang mulai dari bawah Bu. Ya. Saya tidak yakin dengan keterbatasan ilmu fikih yang dimiliki oleh ibu-ibu yang di pedesaan itu bisa memberikan pangapunten bab toharo itu kepada anak-anaknya. Jadi kemarin pangapunten di kecamatan saya itu saya sampaikan ke PKK nek iso nggih kegiatan sing rodok mambu-mambu surga didik. Nah, jadi ketika nanti kita mati ditanya apa yang telah kita kerjakan, aku biyen gawe diklat bab toharo untuk adik-adik remaja yang pada usia mens pertama kali. Itu Bu, tidak sedikit yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak. Masih ada lagi? Sampun cekap Bu. Apa langsung saya tanggapi nggih? Baik. Nggih Pak Camat matur nuwun sangat usulan pengajian
podcast, mungkin juga toharoh ini bisa nanti lewat podcast juga. Di samping Kominfo nanti kita insya Allah di SMP 1 Magetan juga punya Pak studio untuk podcast ini, nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk toharoh yang untuk wanita ini, kita di sekolah insya Allah sudah ada di untuk program lingkungan sekolah sehat, kemudian sekolah siaga kependudukan, itu ada kegiatan kesehatan reproduksi. Ya, nanti ini bisa masuk di kesehatan reproduksi. Insya Allah kalau di pembelajaran agama Islam, kemungkinan besar pasti sudah. Hanya begini, kita itu masih agak ragu kalau gurunya itu laki-laki, Pak. Nah, itu. Karena urusannya ini urusan wanita, nanti insya Allah akan kita komunikasikan bisa lewat PIK-R. Kita di sekolah juga punya program PIK-R. Nah, turun sekali, Pak. Mungkin itu, kemudian Ibu Bapak saya jadi ingat ketika kita turun ke lapangan, kita harus mengingat kembali terkait dengan 4 pilar pendidikan UNESCO, karena kita di dunia, di internasional kita pendidikan itu di bawah naungannya UNESCO, itu ada 4 pilar yang mulai dulu sudah kita yaitu how to know, ya tadi yang bau-baunya surga itu loh Pak. How to know, kemudian how to do, how to be, dan how to live together in harmony. Sehingga sekarang ini kenapa ini kita refresh lagi, karena ada isu pendidikan kita saat ini, Bu Bapak, itu adalah ada berapa yang harus kita refresh lagi. Nah, saya carikan dulu. Di pendidikan kita, Ibu Bapak, itu kan sekarang lagi getol-getolnya Mas Menteri untuk menyampaikan bagaimana Merdeka Belajar, ya Pak. Merdeka Belajar itu ruhnya ada 3, yaitu numerasi, kemudian literasi, kemudian penguatan karakter. Lah, tadi yang disampaikan Pak Camat tadi lebih yang di penguatan karakter. Kemudian kalau anak-anak lagi cerita sekolah penggerak, kemudian gerakan literasi sekolah, itu benar. Ya. Di sekolah kita dituntut untuk melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila, Pak. Karena muara dari pendidikan nasional adalah membentuk profil pelajar Pancasila, antara lain yang berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sehingga nanti kita bisa masukkan program-program itu di programnya BKMT juga gitu. Kemudian ada isu kependudukan yang harus kita ini juga, Bapak Ibu, isu kependudukan itu sekarang SDM kita itu 30% itu memenuhi standar baru 30%. Sehingga yang 70% itu belum memenuhi standar. Sehingga salah satunya karena pernikahan dini, Bapak Ibu. Nah, kemarin karena Magetan menjadi lokus stunting,
Sehingga stunting ini menjadi tugas kita semua. Karena setelah ditinjau di lapangan, akibatnya stunting itu bukan karena miskin, bukan karena faktor ekonomi. Ternyata kemarin ada yang stunting itu ekonominya menengah ke atas. Karena salah urus. Nah, karena pengaruh utamaan gender sehingga ayahnya dan ibunya bekerja. Ya toh, di sini kan hampir semua bekerja. Bukan ASN, di organisasimu benge gak tahu. Gak leren-leren. Ya, sehingga ternyata anaknya stunting. Nah, itu menjadi perhatian kita juga sampai kemarin Sekjen Kementerian Kesehatan kan datang di Jabung kemarin. Saya ngikuti kemarin itu sebetulnya enggak terlalu miskin loh. Itu ternyata saya kaget loh, berarti bukan karena ekonomi, karena salah urus gitu. Jadi itu mungkin Pak Bu, jadi kemudian pernikahan dini sehingga nanti kesehatan reproduksi, kemudian dengan BKKBN itu ada generasi berencana, mungkin di warga penjenengan ada yang jadi generasi berencana, dutanya gitu, nanti akan bisa menjadi pendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disampaikan Pak Bupati tadi. Mungkin itu Pak, Bu, ada lagi? Mungkin akan menambah atau monggo Pak Bu mumpung di sini. Karena ini ada ketua tim penggerak PKK juga gitu. Ini kan betul yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, ada yang mutasi, ada yang camat baru ya karena mengganti pensiun gitu. Ada bapaknya gak wani curhat? Ya. Nggak ada? Sudah pas? Masuk pas? Mungkin ini Bunda, saya tahu sebenarnya tapi beliau-beliau tidak sungkan untuk mau bertanya. Ya. Pasti begini, lah mengko pelantikannya piye gek neng di. Begitu nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, pelantikannya. Nggih, baik. Kan sudah ada formnya ya di sini. Nggih. Ya, kan tinggal ini. Nggih. Nanti ibu-ibu dibaca di juklaknya sini. Nanti dalam waktu 2 minggu ke depan penjenengan menyiapkan susunan pengurusnya. Kemudian nanti dikirim ke kita, nanti kita akan agendakan untuk pelantikan. Sambil menunggu Omikron, mudah-mudahan nanti bisa minta bersurat ke Pak Bupati, mungkin bisa dilantiknya bisa di Pendopo karena butuh tempat yang luas. Nah, yang penting 2 minggu ke depan nanti kita tunggu susunan pengurusnya nggih, Bu Ibu. Nggih, nanti nggih, ya. Mungkin Bunda Muawanah bisa menjelaskan secara teknisnya dari form juklak yang sudah ada di modul. Bunda begitu nggih? Bagaimana itu nanti pengurusnya diserahkan ke siapa ngoten, coba Bunda. Nun sewu Bunda, sedikit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, ini mumpung ada Bapak Camat beserta Ibu Camatnya. Karena kalau dulu BKMT dulu itu hanya khusus ibu-ibu. Jadi
sekarang BKMT itu anggotanya tidak hanya ibu-ibu tok. Makanya di Maresnya tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia. Jadi anggotanya ada bapak, ada ibu. Sehingga ketua cabang atau BKMT tingkat kecamatan itu tidak harus ibu saja. Kalau memang bapak camatnya memang lebih mumpuni daripada ibu, ya bapak camatnya saja yang dijadikan ketua cabang. Begitu juga di Permata. Iya, memang di BKMT itu tidak hanya ibu saja. Ini pemberdayaan bapak dan ibu bersama, kepentingan bersama. Contoh tadi yang ditanyakan oleh Bapak Camat Poncol mengenai toharoh. Memang toharoh itu yang tahu tentang toharoh, tentang kesucian itu hanya dimiliki oleh anak-anak pesantren. Karena di pesantren itu tingkat dasar pasti ada pembelajaran tentang risalatul mahid. Sehingga tuntas sekali kalau, tapi ini sebenarnya bukan hanya khusus perempuan. Juga bapak punya kewajiban untuk harus tahu tentang risalatul mahid. Bagaimana bapak kalau nggak tahu ibunya masih haid tapi masih digarap saja gimana? Bapak-bapak juga harus tahu. Jadi bapak jangan, pembelajaran ini untuk bapak dan ibu, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi ini saya mohon, ini Bunda tadi ngendikan minta kita jatah 2 minggu untuk pembentukan pengurus cabang BKMT dan pengurus Permata. Pengurus cabang itu adalah tingkat kecamatan Bapak Ibu. Kalau Permata itu tingkat desa kelurahan. Jadi kita tunggu sampai dengan akhir bulan Februari ya Bunda ya. Kita tunggu sampai akhir bulan Februari, panjenengan setor nama saja, susunan pengurusnya. Nanti kita kasih form, Mbak Nina. Siapkan form dari pengurus daerah. Nanti pengurus cabang tinggal mengisi. Ini sebenarnya diadakan rakerda ini harus sudah jadi pengurus. Tapi ini bukan menyalahi aturan, justru lebih baik. Karena sebelum jadi pengurus sudah dikasih rapat kerja daerah sehingga tahu garis-garisnya. Ini satu tentang kepengurusan ya Bu ya. Kita Bapak Ibu, nanti Bapak saya bilang Ibu, Bapak nggak mendengarkan, gak neng aku kan gitu. Jadi ini perhatian untuk Bapak dan Ibu. Di BKMT kepengurusannya boleh Bapak, boleh Ibu. Kalau yang lebih mumpuni adalah perempuan, ibunya, ya ibunya yang jadikan ketuanya. Ibunya nggak punya pekerjaan, nggak punya kayak saya yang kelontang-lantung, jadikan pengurus gitu. Bapaknya karena aku sibuk, aku repot, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ini baik dari Bu Lurah, Pak Lurah maupun Pak Camat, Bu Camat nggih. 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu, nanti pelantikannya diadakan bersama, ngaten nggih Bunda nggih. Diadakan pelantikan bersama setelah Idul Fitri. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini di kegiatan dakwahnya, di BKMT itu punya ciri khas Asmaul Husna. Asmaul Husnanya ini berkali-kali sudah saya bagikan. Saya tidak akan bosan membagikan atau ini nanti kita bagikan pertemuan kembali kita bulan apa Bunda? Rabu Legi yang akan datang. Iya. Ini nanti kita fotokopikan. Tolong dari cabang maupun Permata menggandakan sendiri nggih Bun nggih. Nggih Bunda, Bapak. Ya nanti
ini masih seperti yang dulu. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik, ya itu. Dan ini kalau yang balikannya dua, yang lembar kedua ini adalah doa, karena doa apapun tanpa nama Allah yang baik itu katanya ditolak. Sehingga kita menggunakan Asmaul Husna ini di awal kegiatan dakwah. Setiap itu kita baca juga. Ini ada doa musiman seperti di Rojab ini tadi saya request dengan hadroh. Kok saya dari tadi tidak saya dengar doanya Rojab, makanya saya mohon ada doa Rojab tadi. Monggo masing-masing dimodifikasi sendiri-sendiri, banyak sekarang lagu-lagu itu. Allahumma barik lana mi Rojaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana. Monggo lagunya sesuka panjenengan ya. Ini terutama Asmaul Husnanya BKMT. Lembar yang kedua Inna Doa, makanya ada Ilahi ya Ilahi ya Ilahi Ilahi taubatan qobalal mamati. Baru Allah Allahul Azizul Hakimu Allah Allahul Malikul Quddus. Setiap dua garis ada ilahi seperti tadi. Ngeten nggih Bu, nanti kita awali di pertemuan Rebo Legi yang akan datang. Begitu? Sudah jelas? Fahim tuh? Fahimna argentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, sudah jelas, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi sehingga nanti kita tinggal menerima file kepengurusan, kemudian menetapkan tanggal pelantikan. Kemudian yang tadi isu pendidikan, ya nanti langsung Permata dengan kecamatan. Ibu Bapak, tadi yang harus kita perhatikan tadi isu kependudukannya ada 6, kualitas SDM baru 30% ya. Kemudian menikah muda, otomatis melahirkan muda. Kemudian karena melahirkan muda, minim pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak. Sehingga tadi salah satunya stunting. Kemudian kurangnya perencanaan keluarga. Yang terakhir, ledakan kelahiran pasca pandemi. Ibu Bapak pasti penjenengan tidak mengira ledakan kelahiran pasca pandemi itu 1,25% ternyata. Ya, sangat tinggi, 1,25% dari 275 juta loh Pak. Ada kira-kira 3,2 juta yang lahir saat pandemi. Nah, itu tadi nggak tahu ada hubungannya dengan toharoh tadi apa enggak itu Bun? Iya ya. Itu yang isu kependudukan yang harus kita perhatikan. Kemudian yang isu kependidikan yang sekarang harus kita perhatikan juga ada 4 Ibu Bapak. Yang pertama itu intoleransi. Ibu Bapak, intoleransi itu ini sudah mengarah ke radikalisme. Kemudian yang 2 kekerasan seksual baik fisik, psikis maupun ekonomi. Yang ketiga perundungan atau bullying yang dilakukan justru oleh orang-orang dekat ini. Yang terakhir narkoba. Ini isu pendidikan kita. Jadi isu pendidikan dan isu kependudukan tadi yang menjadi juga bahan pertimbangan kita ketika kita bergerak di program-program kita sehingga sejalan semua. Mungkin itu, kalau tidak ada lagi. Nggih, monggo Bu. Nggih, silakan.
terima kasih Ibu. Mohon izin ini untuk jadwal pelantikan untuk Kecamatan Karas. Kecamatan Karas belum tercover, ini memang ditinggal atau tertinggal atau salah ketik barangkali. Itu aja Bu. Nggih, tidak Bu. Karas, cintaku, sayangku, harapanku nanti dimasukkan. Pak nanti digenapi menjadi 18, tenang saja Bu. Iya. Itu loh, yang mantan camat Karas gak terima no yoan. Nggih, mohon maaf. Iya. Nggih Bu, tenang Bu, cintaku, sayangku. Jadi ini salah satu kenapa, karena kita juga persiapan raker ini juga mepet sehingga iya Mas Pati double itu Bu. lah Mas Pati malah double ya kan. Oke, nanti kita sempurnakan. Oke, ada lagi? Iya Bu, itu harus diprotes itu Mbak Nina. Iya, saking cinta nih Mbak Mas Pati. Karena konsultasi rakerda ini pun kita dipisahkan oleh laut ya Bun. Saya menerima materi dari ketua bidang itu pun tidak tatap muka, hanya lewat WA. Jadi saya mentelengi HP itu juga sudah lelah. Terus saya tuangkan dalam bentuk seperti itu, file. Kebetulan Bunda kyo aduh heran. Bunda di Kendari, kok gak dibuka-buka, ini kenapa? Ternyata Bunda di pelosok tidak ada signal. Sinyalnya timbul tenggelam. Jadi mohon maaf untuk Bunda dari Karas, ya Bunda tidak ada niat untuk meninggalkan saudara saya di sana. Nanti tetap saya perbaiki dan semua hanya karena kesalahan saya semata. Mohon maaf, terus lanjut Bunda. Nggih, terima kasih. Ada lagi? Pas? Pas apa belum? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda mohon izin, saya di sini mewakili dua sebagai Ketua BKMD 3 sekaligus Ibu Ketua Permata. Double Pak Camat, mohon izin. Ini pertanyaan kami, apakah seperti dulu? Ya Bun, bayarannya barokah. Ini kan biasanya kalau yang dulu itu dari ketua kecamatan dilantik di Pendopo Suryagraha. Kemudian pelantikan untuk permata dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan. Nah, apakah masih tetap seperti itu atau berubah mekanisme? Matur nuwun. Nanti begini, karena kan pandemi. Supaya nanti ringkes, karena di Pendopo itu luas. Nanti bagaimana kalau kedua-duanya nanti dilantik di Pendopo saja? Gitu nggih? Langsung. Apa? Tidak apa-apa, nanti biar hadir. Iya. Jadi nanti kan yang kecamatan kita yang lantik, yang permata nanti kan Pak Camat yang lantik. Nanti langsung selesai, mundur, ganti gitu saja loh. Ya kan? Bagaimana, setuju? Setuju. Nanti daripada sendiri-sendiri. Iya, ini mohon maaf Bunda, untuk yang hadir di pelantikan mutlak ada ketua, bendahara, sekretaris, dan ketua bidangnya begitu, atau dengan anggotanya sekalian. Ini diflorkan sekalian aja. Ya, nanti gini, karena ini PPKM, nanti ada plan A, plan B. Jadi nanti plan A-nya full, plan B-nya ala PPKM. Yang penting itu kan nawaitunya toh, itu loh. Wes kalau bisa dipermudah jangan. Nanti mari ngono dulu, senengane iki barang gampang iku lho, senengane wangel tenan akhir iki. Kenapa? Nanti plan C-nya, nanti pengurus inti ada di Pendopo, yang lain ikuti lewat Zoom. Kan ada plan A, plan B, plan C. Pengen keren ngono lho. Tadi lho Pak Camat kepengen keren kan? Kan digitalize nih. Kenapa?
Lah, jadi nanti kan bisa yang di pendopo itu yang pengurus inti, kemudian yang lain lewat Zoom. Kalau kebaikan viralkan habis gitu. Mungkin baru satu-satunya di Indonesia ya Pak Camat ya. Nek orang bocor, kok di liya berarti. Ada lagi? Nanti kan mungkin ada satu orang yang dilantik 2 kali kan? Oke, kalau sudah terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. serahkan kembali ke Mbak Nina. Melanjutkan materi ini tadi ya, mohon sebentar lagi, waktunya sedikit saja. Untuk form di buku panduan sudah ada contohnya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 18 nomor HP milik Ibu Camat, calon ketua cabang. Mohon izin Ibu nggih, boleh saya membuat grup untuk kita? Ya, untuk memudahkan kita koordinasi karena saya tidak mungkin mendatangi panjenengan sedaya satu-satu dan tidak mungkin kita berkirim surat lewat merpati. Jadi lewat WA mawon saya akan koordinasi lewat HP. Di sini sudah ada contohnya. Soft filenya nanti bisa dikirim lewat email mawon nggih Bu nggih. Dan cetak masing-masing di tempat saja enggak apa-apa. Mekatan mungkin itu yang terakhir dari kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampun sah hasil rapat kerja kita siang hari ini. Nggih, alhamdulillah nyuwun pangestunipun kepada panjenengan sedaya, Bapak Camat, Ibu Camat, Ibu Lurah untuk saged nyengkuyung BKMT Kabupaten Magetan. Karena kita bukan hanya milik satu majelis taklim saja, kita bersaudara. Siapapun, apapun majelis taklim itu, selama tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kita bersatu dalam BKMT. Matur suwun sangat hadirnya dan kebetulan tidak dingin banget. Ini membawa jaket mboten nggih? Nggih, alhamdulillah tidak dingin banget dan semoga kita semua selalu sehat dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Pun makan yang banyak saja. Kalau enggak enak makan dipeksa ngoten nggih. Saya minta doanya untuk anak saya yang barusan sudah ditangani dokter. Omikron itu ternyata sampai juga kepada keluarga saya. Anak saya di Jogja di sana sudah level 1 zona merah. Saya juga enggak berani nengok ini. Pun pasrah Gusti Allah. Gusti Allah punya tangan di sana lewat dokter, lewat perawatnya. Mohon pangestunipun. Maaf, level yang paling tinggi itu apa Bunda? Level 4. Nggih, pokoknya yang urutan nomor 1 lah Jogja itu. Nggih, sama Jabodetabek kayaknya. Di belakang sudah disediakan makan siang. Monggo kita sebelum waktunya. Hasil laker enggak diserahkan? Ini sudah, enggak. Nggih. Nanti kita akan makan siang bersama-sama ramah tamah untuk laporan hasil raker. Untuk laporan hasil raker nanti Bapak Camat bisa melalui ibunya nggih, akan saya share mungkin berformat PDF di file, nanti saya akan kirim ke HP saja. Mangkatan nggih Bapak nggih. Karena kita juga belum pelantikan, belum ada berita acara juga. Dan monggo kami perkenankan makan siang bersama-sama, bisa ramah tamah, ada masukan-masukan masih bisa kita tampung. Sebelum kita akhiri acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas rawuhipun. Adapun kelebihan acara ini karena hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan segala kekurangan dari acara ini adalah kesalahan saya pribadi dan kami BKMT Kabupaten Magetan. Nyuwun maaf yang sebesar-besarnya. Kami haturkan selamat jalan, hati-hati pulang ke rumah.
Dan monggo jika yang mau ingin berwisata, mumpung ada di sini, monggo Bapak dikedapi apa yang ada di Mojosemi. Mau naik jeep, monggo, mau naik kuda, monggo. Nanti jam 1 ada pertunjukan dinosaur yang kemarin menggegerkan itu, anak badak gedine ram saka wetenge Gunung Lawu. Monggo silahkan dipegang boleh. Mekaten sedaya Bunda nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu, matur suwun sangat. Kami perkenankan untuk makan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.